Upaya menangkal dan mencegah penyebaran paham radikalisme dan terorisme terus dilakukan pemerintah dengan melibatkan masyarakat umum tak terkecuali kaum perempuan. Peran perempuan dinilai sangat penting dalam mencegah masuknya paham menyimpang tersebut, sehingga kaum perempuan harus mendapat penguatan ideologi. Dalam upaya mencegah penyebaran paham radikalisme di masyarakat, kaum perempuan memiliki peran yang sangat penting. Tak sedikit kaum perempuan kerap dijadikan sasaran atau direkrut oleh kelompok radikalisme dan terorisme untuk menyebarkan paham yang menyimpang dari ideologi Pancasila tersebut. Guna mengantisipasi hal tersebut, kaum perempuan pun harus mendapatkan penguatan ideologi. Menurut Ketua Bidang Perempuan dan Anak Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Tarakan, Nora Sikin mengatakan, kaum perempuan merupakan tujuan dari terorisme. Pasalnya dari sisi konsep perempuan lebih mengikuti perasaan dibanding rasional, serta memiliki beban untuk mengikuti pendamping atau suami. Selain itu, Nur Asikin juga menjelaskan bagi anak usia sekolah pencegahan paham radikalisme dapat dilakukan melalui kajian keagamaan. Sedangkan untuk di lingkungan kampus, pengawasan dosen dan rektor untuk mahasiswa sangat dibutuhkan namun tidak mengarah terhadap doktrin. Mempunyai peran yang penting untuk mencegah radikalisme dan terorisme. Karena memang sekarang tujuan terorisme itu ke perempuan, karena perempuan pertama saya bilang tadi, kalau bicara konsep gendernya, perempuan itu lebih menginikan perasaannya, lebih mengikuti perasaannya dibanding rasionalnya. Yang doktrin ya, makanya saya bilang hati-hati dengan pengajian yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, yang dilakukan oleh individu tertentu. Apabila kajian atau kelompok-kelompok tertentu itu misalnya menjelekkan Islam atau menjelekkan pemerintah, artinya kajian ini nggak benar. Perempuan sekarang mengarahnya ke situ, perempuan anak muda termasuk mahasiswa mengarah ke situ. Jadi perlu memang penguatan ideologi itu, perempuan mempunyai peran yang sangat penting. Masyarakat sekitar kita itu kan juga perlu waspada kalau misalnya ada orang baru datang terus nggak pernah keluar rumah, nggak pernah berinteraksi dan lain sebagainya. Ini juga kan persoalan ya. Seperti itu. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Makanya kan di RT itu harus wajib lapor gitu. Nah, kalau misalnya ada rumah warga yang selalu tertutup, malam selalu ada orang datang, itu harus RT atau masyarakat sekitar minimal lapor ke RT. Karena apa? Banyak kasus terorisme dan radikalisme itu seperti itu. Filternya itu memang harus, dosen ini memang harus betul-betul kita tahu gitu, karena paling enak nih, karena dia transfer ilmu kan, paling enak dia melakukan doktrinisasi terhadap mahasiswa. Nah, memang di UBD itu menurut penelitian itu ada dosen yang terpapar dan ada mahasiswa yang sudah mulai terpapar dengan terorisme. Jadi menurut saya ya tanggung jawab bersama sih. Jadi kalau ada hal-hal yang mencurigakan terkait dengan potensi atau tanda-tanda terorisme, saya pikir harus segera ya diinfokan. Sementara penyuluh agama Islam Kemenak Tarakan, Romiati yang turut hadir pada dialog bertema ngaji ideologi bangsa, peran perempuan dalam penguatan ideologi bangsa, masyarakat di tengah kehidupan sehari-hari harus memiliki sikap yang moderat. Tidak memiliki atau mengikuti paham yang berlebihan bahkan menyimpang dari ideologi. Masalah moderasi beragama, kita di dalam kehidupan sehari-hari memang harus memiliki sifat yang moderat, yaitu tengah-tengah. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk mengikuti atau baling yang ke kiri atau mungkin yang ke kanan. Jadi kita harus tengah-tengah dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun harus seperti itu. Terkait dengan masalah moderasi beragama itu, dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak yang bisa kita jalankan. Misalkan kita saling membantu, kita saling tolong-menolong, kita saling menghormati, dan sebagainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tolong-menolong dalam moderasi beragama ini adalah yang kita dalam kehidupan sehari-hari gitu. Akan tapi yang jelas kalau tolong-menolong itu tidak diperbolehkan dalam bahasa ajaran agama.
sisi lain, Kos Penggerak Mahasiswa Islam Indonesia, Putri Fania Nurhak mengatakan, kegiatan dialog penguatan ideologi bangsa disinyalir dapat mencegah doktrin yang masuk, terutama bagi perempuan. Kaum perempuan pun dapat membentengi diri sehingga paham radikalisme dapat terbendung. Kita ini penguatan tentang ideologi bangsa yaitu Pancasila, khususnya bagi perempuan, karena perempuan ini kami yakin punya peran penting untuk penguatan ideologi bangsa. Perempuan hari ini paling gampang didoktrin untuk goyah ideologi bangsanya, misalnya paham radikalisme. Untuk masuk di perempuan itu sangat mudah. Kami sebagai Kopri merasa sepertinya kita perlu nih untuk memberikan wawasan kebangsaan dan moderasi beragama bagi perempuan sebagai bekal untuk membentengi dirinya dari paham-paham radikal seperti itu. Tarakan ini kan tempat transit, kemudian dekat dengan perbatasan Malaysia, sehingga sangat mudah orang-orang yang membawa paham radikal itu datang. Ini merupakan pintu masuk. Untuk saat ini sebenarnya ada beberapa organisasi perempuan yang kemudian memberikan kajian-kajian berkenaan mengenai paham-paham radikalisme yang mengganggu Pancasila gitu sebagai ideologi bangsa. Yang ini akan berpotensi mengancam keutuhan NKRI. Bahwa Islam yang kita pelajari adalah Islam yang memang rahmatan lil alamin gitu, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kita tidak menggunakan kekerasan dalam agama, itu agama manapun tidak akan membenarkan kekerasan. Dan Pancasila itu adalah ideologi bangsa, itu akan menjadi tali pengikat dari keberagaman budaya di Indonesia yang sangat kaya begitu. Diharapkan dengan keterlibatan kaum perempuan dalam mencegah radikalisme dan terorisme, khususnya di Tarakan, akan tercipta kondusivitas dan stabilitas di masyarakat. Tim Liputan, TVku. Sosialisme dan liberalisme